yang tadi Bang Yuma katakan, semua perintah-perintahnya. Tetapi sayangnya Bang Yuma mengatakan itu hanya untuk Bani Israel gitu ya. Yes, betul. Tapi kami tidak akan Kita naik lagi tuh, dikasih naik. apa itu. Karena kita tidak akan membahas itu, membahas utusan saja. Nah, kemudian apa makna kebenaran menurut Yesus? Karena yang diutus kan jalan dan juga kebenaran gitu. Kebenaran yang dimaksud Yesus itu adalah aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku ucapkan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan itulah kebenaran itu. Benar berarti tidak bohong ya, Yesus Ya. tidak menyesat gitu ya. Iya, jadi Oke, harus berarti- ajaran Yesus yang diikutin, Berarti bukan ajaran yang lain. Apapun ajaran Yesus adalah benar itu ya Bang ya. Ya, betul Karena sekali. dia kebenaran. Kalau tidak benar Yes. berarti akan sesat. Iya. Kemudian juga waktu di Zoom Bang Yuma kan mengatakan kebenaran itu datangnya dari Allah dan kalau salah datangnya dari saya gitu ya. Betul Kalau sekali. dulu kalau di TikTok saya belum pernah mendengar itu. Gitu. Iya, benar-benar. Oke. Kemudian Roh Kudus di dalam Yohanes itu kan juga untuk mendampingi, itu kaitannya dengan Yohanes 8 tadi adalah untuk roh kehidupan yang selalu mendampingi sampai selama-lamanya gitu. Iya. Nah kemudian gini Bang Yuma, kalau Roh Kudus ini kan juga di sana dikatakan roh kebenaran gitu ya Bang ya. Iya. Itu maknanya apa Bang? Roh kebenaran itu adalah makhluk Tuhan yang juga statusnya sama seperti Yesus. Kenapa demikian? Karena roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar dari yang mengutusnya, itulah yang ia sampaikan. Yohanes 16 nomor 13. Berarti dia statusnya makhluk. Ya. Iya, berarti Roh Kudus juga roh kebenaran. Kemudian Yesus tadi juga aku Jalan. kebenaran. Iya. Kemudian Allah sendiri kan kebenaran gitu ya Bang ya. Allah itu adalah tujuan, pencipta langit dan bumi, sang Khalik. Apakah kok Bang Yuma mengatakan kalau kebenaran itu datangnya dari Allah itu waktu Zoom itu? Iya betul. Karena sang utusan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Semua yang disampaikan adalah apa yang diterima dari sang pengutus untuk ia sampaikan kepada siapa firman itu harus disampaikan, yaitu Bani Israel. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan berdoa untuk dunia. Apakah ada seperti itu Bang? Itu kan doanya untuk 12 murid yang dituju itu. Yohanes 17 nomor 9. Murid apa ada kata-kata Bani Israel atau semua yang percaya pada dia? Mereka siapa? Mereka yang ada di sana, yaitu murid-muridnya dari Bani Israel. Bukan Tapi untuk dunia, bukan untuk dunia aku berdoa. Kayaknya di Yohanes 17 itu tidak hanya para murid loh Bang. Di 17 berapa ya itu juga kan semua orang yang percaya gitu ya. Coba kita lihat Pak di sana. Ada tapi saya lupa Iya. di 17 berapanya gitu. Tapi Ya, tidak 17:9. Halo, selamat malam Bang Zuma. Iya, Nonem. Pak Nonem diam dulu ya, biar Pak Yusuf kelar dulu. 17 Pak Yusuf gimana Bang ajar kata-katanya? kepada Pak Nonem Anda diam dulu, jangan diganggu dulu, biar Pak Yusuf dulu. Ya, Anda standby aja dulu, oke? Kalau nggak tahan dibawa aja. Silakan Pak Yusuf, lanjut. Iya, yang 17 bulan tadi loh. Itu apa kata-katanya semua itu atau gimana? Saya tidak begitu hafal. Tetapi Ya, saya baca, aku berdoa kepada mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, kalau itu mereka itu kan kaitannya dengan perikop yaitu untuk murid. Tetapi kan di bawahnya juga tidak hanya murid kayaknya seperti itu. Ya, ini doa untuk murid-muridnya Pak. Kalau kita lihat di dalam perikopnya, itu adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Betul. Untuk murid. Dan malah juga doa itu untuk semacam legalitas Yesus pada muridnya
Yes, untuk betul. mempercayai apa yang disampaikan muridnya gitu ya. Betul sekali. Jadi Jadi apa yang dicatat para murid yang Iya. dalam Injil itu iya, adalah sudah ada legalitas gitu ya Kang ya. iya, tetapi harus hati-hati. Karena ada juga yang nyamar, yang bukan murid tapi pentuhan, tapi mengatakan dirinya murid. Karena murid-muridnya tidak mempertuhankan Yesus. Harus hati-hati, Pak. Iya, Kita silakan. kembali ke utusan dalam Yohanes saja dulu kan. Karena Iya. nanti banyak malah melebar gitu. Iya, silakan. Kemudian kalau gini, tadi kan utusannya itu untuk melakukan semua pekerjaan dan melakukan semua firman gitu ya Pak. Iya. Kalau menurut Yohanes itu inti dari ajaran yang disampaikan itu apa Pak? Inti dari apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus jelas, dia hanya utusan, tidak lebih. Iya, saya juga ini membahas utusan itu. Iya. Tapi kan yang saya tanyakan itu apa inti dari perintah atau inti firman menurut Yohanes itu kan? Bukan ajaran atau bukan apa pekerjaan. Kalau yang barusan Bang Yuma katakan kan pekerjaan itu semacam pekerjaan. Tetapi semua firman kalau di inti Yohanes itu apa tuh kan? Inti dari Yohanes itu, kalau kita unsur penilaiannya Yesus, bukan penulisnya, adalah hidup kekal. Dan untuk memperoleh hidup kekal, Yohanes 17 nomor 3 ada 2 tiketnya. Harus dua-duanya ada dua tiket, dan harus dua tiket ini kita pegang. Apa itu? Mengenal Tuhan yang mengutus Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Iya, kembali ke utusan terus ya. Iya, memang gitu. Ya. Makanya hidup kekal itu beriman kepada Yesus sebagai utusan. Keluar daripada itu iman palsu. Pasti sesat. Oke. Supaya memperoleh hidup kekal itu kan ada perintah, ada jalan, Betul. Yang saya tanyakan menurut Yohanes, jalannya itu, perintahnya itu apa toh? Atau firman-firman yang disampaikan ada intinya itu apa gitu loh. Bapak, kalau Anda kembali kepada Yohanes 14 kata Yesus, firman yang kau dengarkan itu bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan aku. Dengan kamu. Nah, berarti inti dari pengajaran Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup adalah semua perkataan Yesus yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, itulah yang harus Bani Israel taatin, bukan yang lain. Nah, itu intinya itu di situ. Iya betul, berarti intinya ada terletak di dalam Yohanes 14:6 itu ya kan ya. Betul. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siap. Berarti kebenaran yang disampaikan oleh Yesus menurut Yohanes adalah kebenaran semua itu kan. Iya. Ya, oleh karena itu intinya ada menyangkut masalah perilaku individu. Betul. Yaitu harus baik, benar, dan membangun. Sejauh mana itu baik, benar, dan membangun itu akan mengarah ke rumah Bapa atau ke surga gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Berarti perintahnya adalah kalau melakukan perilaku individu itu adalah sikap, kemudian ucapan atau lisan, dan juga tulisan itu harus baik, benar, dan membangun. Itu menurut Yohanes, karena Yohanes itu kayaknya ahli filsafat itu. Menurut saya seperti itu. Kemudian ini Bang Yuma, ini masih ke utusan ya, masih ke utusan. Kalau menurut Yohanes juga yang diutus untuk apa toh sebenarnya itu? Kalau menurut Yohanes diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel
agar Bani Israel kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Tujuan utusan, Bang. Apa tujuan utusannya? Tujuan utusannya itu, Pak, untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Oh, itu pendapat Bang Yuma ya untuk Oh, kembali enggak. ke hukum. Itu jelas itu. Itu jelas di dalam Yohanes 17 nomor 7 kan itu ada sangat jelas diuraikan di sana. Bahwa Maksudnya, Bang Yuma kan berpendapat itu putusannya agar kembali ke ajaran Taurat itu kan. betul. Betul. Nah, Makanya dia katakan Tetapi gimana? itu nih Bang Yuma kan dalam Zoom itu mengatakan kalau kebenaran itu datang dari Allah, salah datang dari saya. Apa yakin bahwa itu hanya apa untuk mengembalikan supaya balik ke Taurat? Itu yakin benar itu. Iya, betul. Dan Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus utusan selain aku, yaitu seorang penolong. Masih banyak yang ingin aku ajarkan. Kamu belum sanggup. Maka akan datang seorang penghibur. Jadi Ya. intinya Yesus datang sebagai utusan mengajarkan Bani Israel kembali pada hukum Taurat dan mengimani akan datangnya sosok penolong lain setelah Yesus itu pergi. Oke, berarti Bang Yuma berpendapat bahwa diutus hanya untuk meluruskan atau Bani Israel agar sesuai dengan hukum Taurat, itu ya. Siap. Kalau saya tidak, Bang, pemahaman saya bukan seperti itu. Mungkin beda. Ini hanya beda ya, Bang. Tidak apa-apa, itu kan pendapat Bang Yuma seperti itu, gitu ya. Iya. Nah, kalau saya ya ini sebelum itu, kalau dasar hukum Taurat itu agar selamat apa tuh, Bang? Mentaati segala peraturan-peraturan. Maju. Kalau mau belajar bukan di sini roomnya Pak. Di sini diplesetkan Alkitabnya Pak. Ini room Islam. Bapak cari room Kristen kalau belajar Alkitab Bapakku sayang. Sombong. Tolong dikeluarin aja, nggak perdebatan aja. Sombong. Jangan Oke, sombong, oke, jangan oke. meremehkan Oke. orang. Oke, saya karena saya dianggap seperti itu, saya tak turun saja, Bang. Karena kan saya maksudnya hanya perbedaan pemahaman saja, ya, Bang ya. Mohon maaf, saya tak turun saja. Silakan berdiskusi dengan yang lain yang lebih menarik. Karena ini saya senangnya hanya diskusi perbedaan pemahaman, gitu ya, Bang ya. Selamat Iya. malam, Bang Yuma. Mohon maaf. Iya, oke. Bagus. Pak Yusuf, Mantap, nanti lanjut, Pak Yusuf. setelah dibawa, Bapak coba buka Yosua 22 nomor 5. Bahwa Taurat itu menginginkan orang hidup kekal. Caranya dengan apa? Dengan cara mentaati segala perintah-perintah yang diajarkan Tuhan melalui Nabi Musa alaihissalam. Bukan melalui Paulus. Itu ya Pak ya? Pak? Turun juga akhirnya. Pak? Turun sendiri itu bang. Itu yang Pak. agak berkualitas. Pak? Ayo, Oten yang lain silakan. Pak Yusuf? Ini gara-gara Bang Handi belum mandi nih. Loh, Pak Yusuf kemana itu teman saya itu? Bagus itu Itu. diskusinya itu. Iya. Nggak asal nyelemong. Bagus sih. Ini yang asal nyelemong tadi itu naik itu. Nonem, gara-gara nonem tadi masuk langsung dia di Pak Yusuf Iya. naik lagi Pak Yusuf. Dia nggak ada ilmunya. modal congor. Kalau congor Mantap, doang Bu. saya lihat tadi. Silakan Oten yang mau naik. Ayo yang berkualitas lagi dong yang naik. Jangan yang cuma modal congor. Benar. Di tap-tap, di share-share sahabat. Waduh. Murid Kaparo saya kabur. gimana ini? Kaparo. Gimana Kaparo ini? Bang, Tanggung jawab lah. mau tanya yang abang bilang. Coba abang baca lagi ayat. Mana? Yang kan Yesus berkata, ikutilah aku. Aku adalah jalan yang benar. Maksudnya? Ya ikut Yesus. Berarti menjadi praktisi Taurat. Betul lah, kalau kami ikut dia mengikuti jalan yang benar. Iya. Nah sekarang kalau Anda mengikuti Yesus, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda ikuti enggak itu? Jadi kami ini siapa kalau kayak gitu? Kalau untuk umat Israel aja. Itulah makanya ada Islam datang untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia.
bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Untuk itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Kafatan linnas. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi di kami ini nggak dianggap gitu. Enggak dianggap lah. Makanya dikatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Matius 7, 21, 22, 23. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Sungguh aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, masih mau? Masih mau aku datang besok? Gak bisa. Bukannya Rasul Paulus itu orang Israel, Bang, yang ngajarkan nama Kristen kami. Nah, justru Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel agar waspada kepada Paulus. Karena Paulus itu adalah serigala berbulu domba. Gitu saudara Kafaro. Ada prop yang naik ini. Ya. Silakan Prof, selamat malam. Dari sekte mana, Prof? Oh, cakep ini kalau prop. Prop, Malah prop SEO. profesor, Dari Wih, Toraja, mantap. Profesional ini. pendeta apa bukan? Iya. Oh, iya. Coba. Prof Asia. Yang bikin Asia. Kaparo aja yang respon dia. Coba Kaparo dipanggil. Panggil. Selamat malam Profesor Esio. Mak tadi jam tangan Rolex, sekarang Casio. Pinter juga Jadi nih Kak Kaparo. Faro, kalau kamu benar-benar mengikuti Yesus, kamu akan menjadi Islam. Intinya ada ke sana King of King. sebenarnya. Ada aja ini. Profesor sudah datang, ada raja juga datang. Raja Aku juga harap loh kali ini. ini pendeta loh. Ayo Prof, tapi di bawah dia cuma bilang katanya saya mau cari followers saja. Jadi kita sambut dulu King of King sama teman. Ay, Kau pergi ke King of Kingnya. Bu Raja ke segala raja lagi. Aduh, ini host malah di kick host. bukan saya Bang, turun sendiri. Turun Oh sendiri. iya, siap. Ya. Wah, ada juga profesor datang nih. Kata lampu. Assalamualaikum, Ta. Waalaikumsalam. Peta, assalamualaikum. Nah, saya cuma datang sebagai pengawas ini. Kalau ada yang macam-macam sama dua pintir kepalanya. Bahaya anak kandaku. Balas ya nanti. Buat Jadi- Prof yang kalau nggak mau Prot. suara, saya Pak atur Prot. ya. Pak Iya. Prot. Iya, kenapa, Dek? Wih, mantap. Habis makan palu basah kayak ini, suaranya bagus sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ta? Telah cuma dempak ya? Perutnya lari. Mana? Saya cuma datang ini fungsi sebagai pengawas saja. Ada yang macam-macam sama Gurunda Walda Jalon. Buset. Mak, Bodyguard datang. Saya jalehannya Pak De. Bahayanya bosku. Ya udah, kembali edukasi Kaparo aja, Dek. Jadi lanjut Banyuma tadi loh, Kaparo. Kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, ya kau jadi Terus? Yahudi. Ah, aku Yahudi. Enggak, Bang, enggak ada keturunan Yahudi. Nah, itu dia. Ya, serba salah kan? Terus salah. Kan gini Kak Faro gini loh. Yesus kan itu datang itu untuk menggenapi Taurat, kan itu. Lah, Kak Faro ini suku mana? Suku Nias. Iya. Dia Bapak peranakan saya Belanda. Batak, Bang. Peranakan Batak, Belanda nah dia itu. ini. Nah, sekarang Taurat hubungannya apa sama orang Batak? Taurat hubungannya sama orang Israel. Jadi kalau misalnya mau dibatalin, dirombak, direvisi, Untuk jatuhnya ke Israel. Nggak ada hubungan sama orang Batak. Nggak ada. Pendeta naik. Aduh. Saudara Kaparo. Ayolah Kaparo. Asyhadu. Asyhadu. Enggak, itu Bang. Janganlah Bang. Bentar lagi kok. Itu kan udah dibilang. Aku adalah jalan yang benar. Udah kami ikuti jalan yang benar. Jalan yang kayak mana lagi Bang? Jalan yang benar gimana?
Kami adalah pengikut Yesus. Kenapa Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Apa alasannya? Kenapa Yesus mengatakan itu? Maksudnya tujuannya ke Bapa? Ya, Bapa itu kan Tuhan kan? Ya. Yesus itu jalan menuju Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa karena dia cuma jalan. Betul atau betul? Gini. Maksudnya gini, Bang. Contohnya gini aja. Aku ketemu danau. Orang nggak tahu, aku tunjukkan sama orang, aku ada danau, ikut aku, biar sampai ke danau gitu. Iya, betul. Ya, kamu bukan danau. Tapi saya tahu danaunya, untuk ke danau itu ikut aku biar tahu gitu. Iya, betul. Ya. Betul. Makanya Yesus disebut sebagai juru selamat. Tidak ada yang sampai ke danau tanpa melalui petunjuknya Yesus. Kalau tidak melalui petunjuknya Yesus, melalui petunjuknya Paulus, bukan ke danau. Dia malah sampai di bandara. Gak nyambung dia. Ayo. Iya. Jadi kayak gini Gurunda, orang Kristen tuh kayak ada pelang nih, Danau Toba 500 meter. Nah, dia sangka pelang itu tuh danau gitu. Oh, ini danaunya ya, panjang juga ya 500 meter. Nah, kayak gitu kalian tuh. Kayak gitu. Oke. Gimana? Coba, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah jalan menuju Monas adalah Monas, Kaparo? Enggak, Bang. Kalau Ya. Monas ya lain lagi, jalannya ya lain lagi lah. Nah, itu dia. Berarti Yesus hanya jalan menuju kepada Monas. Kenapa Yesus dianggap Monas? Jadi orang yang menganggap Yesus itu Monas, sebagus apapun dia bicara, secantik apapun berbicara, sebagus apapun etikanya, sesopan apapun dia nyapa orang, kalau dia masih menganggap Yesus itu adalah Monas, maka dia pasti salah. Nah, itulah. Tapi karena cinta buta, makanya itu kalau dikatakan, kenapa Yesus itu manusia? Kenapa Yesus itu mati? Karena dia adalah manusia. Kan alasan bikin-bikin. Katanya Tuhan yang datang dari manusia, kenapa mati? Oh, karena dia manusia. Berarti yang mati Tuhan. Makanya Kaparo bingung kepada orang-orang ini, pada pendeta-pendeta ini. Anda bingung. Kenapa? Karena ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui aku. Itu betul. Maka jalan ini ya harus diakui sebagai jalan. Contoh misalnya Kaparo pergi sekolah. Apakah Kaparo ini ketika ke sekolah hanya sampai di jalan? Nggak ada ajaran ini di gereja, Bang. Ya makanya belajar. Kenapa di gereja itu tidak diajarkan? Kalau di gereja diajarkan seperti itu, orang akan bubar. Kalau bubar, siapa yang mau bayar perpuluhan? Siapa yang mau bayar rental pianonya nanti di gereja? Itu pianonya ngerental nggak sih di gereja? Oke. Bayar lah, Bang. Duduk aja bayar, isi nama bayar. Kalau nggak, lip duduk di lantai. Makanya Kaparo jangan terlalu banyak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pendeta atau bapak-bapak yang ada di gereja. Sesat lu, woi, sesat lu. Kamu kan diberikan akal. Itu ada kitab. Tolong dibaca dengan baik-baik dengan menggunakan nalar-nalar setara etimologi bahasa Indonesia. Kamu akan paham, saya yakin dan percaya itu. Bentar lagi Kakak Faro, bentar lagi. Lu masuk masjid Kafaro nggak ada tuh lu ngisi formulir pendaftaran anggota jemaat masjid, nggak ada, aman. Ada tuh kotak amal, Bang. Nah itu kotak amal, lu mau masukin 2.000, 50.000, lu bisa duduk di depan, aman. Iya ya. Iya. Nggak ada bayar Bang, kota amal itu nggak ada paksaan untuk ngisi. Mau ngisi mau enggak ada masalah itu. Dan perlu diketahui dari kota amal itu tidak ada sedikit pun untuk ustadz. Kota amal itu nanti ada 2 bagian, untuk anak yatim biasanya atau untuk masjid. Ya kalau sudah dipakai untuk masjid, nggak berani ustadz ngambil itu, nggak berani. Nggak ada bagian dari kota amal itu untuk ustadz, nggak ada.
yang lebih hakikatnya lagi Ustadz, isi yang apa yang kita isikan di kotak amal itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Betul. Betul nggak, Ustadz? Ya. Kita ngasih 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, ya bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri kok. Dan itulah mutlak kepunyaan kita di akhirat nanti. Ya, selamat malam Malaikat Jibril. Dari sektor mana ini Malaikat? Assalamualaikum brother. Oh, Muslim. Tapi ngomong-ngomong, ini host ini janji lu mana janji lu, host? Tunggu kucing saya melahirkan kembali Peta. Kenapa? Hilang kemarin. Oh, bukan yang gitu ya. Satu lagi. Oh, di DM saja kode ID-nya Peta. Yo Bang Kavaro, langsung saja login. Siapa ini? Datang-datang ngomong itu. Asyhadu. Kristen naik, Kristen. Kalau bisa pendeta sekalian. Udah mulai frustasi kayaknya kau Kavaro. Anu bang, Ya. gini. Aku pengen kali dengar debat sama pendeta. Nanti mau pertanyaan, kasih kalau ketika debat sama pendeta di pertengahannya kasih 1 menit buat aku tanya pendetanya ataupun sama Bang Zuma. Nah, mantap itu. Bagus Kenapa yang dibilang Bang Zuma berdasar Alkitab, tapi yang disampaikan pendeta nggak ada yang sama kayak gini. Jauh kali bedanya. Iya. Ini mulai sadar dia, Ahi. Bentar lagi kau syahadat kau. Mau bang, yang gitulah bang. Iya, mas kalau nggak percaya. Bentar lagi kau mikir, kau nanti kau nggak bisa tidur malam tuh. Yang dikatakan Habis ini Bang Juma bagus ini lah TikTok, bener ya. Ya, yang disampaikan Bang Juma ini bener, tanpa dikurang, tanpa diplesetkan. Sampaikan apa adanya. Sementara Anda mengaku sendiri tidak dapat pelajaran seperti ini di gereja. Yang disampaikan tidak berdasar semuanya. Mikir kau nggak bisa tidur nanti, tengoklah. Besok Bang Juma, mana Bang Juma? Syahadatkan aku Bang Juma. Apapun yang terjadi pokoknya aku syahadatkan, gitu besok. Dan sampai kiamat pun dunia tidak akan pernah Anda mendengarkan seperti apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Kalau Karena- masih di gereja. Ya, maksudnya di gereja itu kamu nggak akan pernah dapatkan apa yang seperti yang disampaikan Bang Zuma tadi. Tinggal 2 Kavaro. Sampai lu udah berani, udah mantep nih menyembah Tuhan yang benar yaitu Allah Azza wa Jalla. Lu tinggal berani digebukin sama keluarga besar, sama tinggal berani dibikin miskin sama keluarga besar, aman udah. Kalau lu belum berani susah. Saya Atau mau tanya kau lebih satu pilih menderita di neraka nanti. Saya mau tanya satu nih Gurunda Kavaro ini. Tadi ada ayat yang diangkat oleh Gurunda Sukma tentang bahwa Peta dikit peta. saat ini Mosat naikin Mosat. Ya lanjut peta. saat ini kau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi jika kau kebenaran itu datang, dia akan membimbing kamu. Pernah nggak disampaikan di gereja itu? Saya yakin dan percaya nggak pernah disampaikan. Nggak ada. Yang disampaikan ya kata-kata damai, kasihilah musuhmu. Ya gitu-gitu aja. Nggak ada ayat-ayat pun, ayat-ayat yang seperti yang kayak gini nggak ada. Pendetanya nggak hafal Bible, cuma Ya kenapa tidak disampaikan itu Pak Kavaro? Karena itu merujuk kepada sosok lain selain daripada Yesus yang akan datang di kelak di kemudian hari. Makanya nggak berani disampaikan karena mereka pemahaman mereka itu hanya sampai Yesus saja. Yesus pun dijadikan Tuhan. Begitu. Sama aku tambahin Kavaro, kalau yang Gurunda sampaikan itu disampaikan juga oleh pendeta juga mikir lah. Pendeta kan mikirnya gini, aduh kalau nyampein ayat yang ini kesannya Yesus utusan banget gitu. Kesannya Yesus punya Tuhan gitu. Kesannya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang dibawain peta ayatnya gitu loh, bre. Pendeta juga mikir lah. Ada ininya di sana, ada itulah apa? Bisnis rohani. Oke. Ya kali kami bayar penipu setiap bulan.
Waduh. Sadar dia, sadar. Bayar penipu bahasanya. Emang berapa perpuluhannya kafaro tiap bulannya berapa? Mahal, Bang. Mahal? Mahal. Bayar kursi lagi. Bayar kursi, ya Allah. Ada bayar kursi, baru tahu saya nih. Iyalah, nanti kursinya rusak, ganti lagi kursi baru untuk iuran ini, iuran itu. Uang pembangunan berarti. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Bang Juma, selamat malam. Malam. Ini mau tanggapi masalah kenapa urus sampai di meja, sendok, yang beretika, yang baik lah. Tanyalah kafaro itu Kristen itu. Coba ditanya itu Bang Kafaro itu Kristen itu. Jangan tanya Bang Juma nggak nyebut itu. Kafaro sendiri yang ngomong. Coba tanya sama Kafaro. Aku kayaknya yang nanya Satsuki. Coba aku nanya Mosat. Mosat, di gereja lu ada iuran beli kursi baru nggak di gereja lu? Nggak ada. Oh, Kafaro bohong berarti nih. Mana ada Bang bohong? Oh, oke. Jadi bilang buat Tiap bulan servis di sendok, gereja Bang Mosat wajan, ada bayar nggak Bang Mosat? bayar apanya? Beginilah Bang. Ditunaikan. Dengar gitu. Ada Bang Juma itu yang berpendidikan lah, maksudnya tuh yang jangan bahas-bahas yang hal yang kayak gitu, anak TK aja masih pusing polanya Bukan mikirannya. Bang Juma yang ngomong. Kafaro yang ngomong Bang. Dengar baik-baik. Dengar, Bang. Kafaro yang ngomong. Kita nggak ada ngomong-ngomong itu. Bayar kursi. Coba ditanya deh, Black saudara Pepper, seiman Anda Bang. coba ditanya Bang. Bang Mosat, coba Anda tanya itu saudara seiman Makanya Anda dengar dulu, Kafaro. biar dikasih tahu perpuluhan itu bebas dan seikhlasnya. Kalau persepuluhan itu Benar nggak itu? Ya, Bang, Tanya ke Bang, betul. benar Iya nggak itu? kali kalau kayak dia minta gitu, bayar buat kursi. Itu namanya pala, namanya. kata siapa yang minta-minta? Kamu cari aja di seluruh Indonesia. Tujuannya nggak ada. Kamu bayar. Buat kita beli kursi, nggak kayak gitu konteksnya Bang. Ini untuk kita ini seikhlasnya kayak gitu ya kan. Kalau dia minta bayar buat beli kursi, itu namanya malah pinggir jalan, preman namanya. Tapi kalau di gereja halus ya Kafaro, halus. Ya memang kayak gitu. Untuk nanti kursi kita bisa semua dijelaskan. Dengar. Ya bayarkanlah yang segini uang wajibnya. Oh, ada uang wajib. Nah, maksudnya tuh Bang, uang wajib tuh ya kita sadar diri lah. Ya ada sekian. Ya kalau kami ada uang banyak, kami kasih banyak gitu. Ya kali rumah ibadah kami jelek, ya kali pendeta kami nggak makan gitu kan. Nah, ini kan. Ini Kamu kerasukan apa malam ini Kafaro tuh main jujur. Kamu semuanya udah dirancang, makanya itu jadi provokator semuanya. Gak jelas. Kok dirancang? Sekarang begini loh. Jelasin. Dengar ya. Aduh. Kafaro, benar nggak kita merancang semuanya ini Kafaro? Kamu dengar kita dulu, disuruh Kafaro? Saya tinggal di Jambi, di dekat perkebunan sawit PTP namanya. Itu Kamu daerah di gereja Tebo. mana? Saya tanya, kamu gereja mana? Abang kok nanya gereja saya? Saya tinggal di daerah PTP, saya di Jambi. Kerjanya Kamu perkebunan tahu sawit namanya. Paham nggak itu? Kamu ngerti nggak? Kau tuh memang orang hutan itu. Waduh. Iya. Kafaro tuh kayak orang hutan, nggak jelas ngomongnya. Dia nggak tahu sumbernya dari mana. Kira-kiranya saya menyinggung saudara seiman Kristen saya. Kalau saya salah, saya tariklah cakap saya. Maaf kalau kayak gitu Bang. Gimana? Jadi nggak enak saya. Kamu tahu cara perpuluhan, kamu ngerti nggak? Maaf lah Bang kalau kayak gitu. Kalau Abang mau marah jangan minta maaf saya. Iya, Kafaro kamu tuh muslim loh. Sekarang kamu coba doain coba doa iman rasuli, ngerti nggak? Justru yang jahat ini yang nuduh muslim ini. Sebentar yang ini, aku nggak nuduh Kan kayak Bang gitu. Jum. Jadi kayak gini caranya Bang. Ayo iman rasuli, coba. Kamu loh. Sekarang gini aja lah Bang.
Kalau memang abang merasa hebat, dari tadi agama kita nih siapa aja naik dicincang-cincang terus. Coba lawan semua yang disebut itu. Jangan abang marah sama saya. Oke, kita buktikan Kaparo Kristen ya. Kita buktikan Kaparo Kristen. Kaparo, Yesus Tuhan bukan? Nah, Tuhan. Yesus disalib enggak? Iya, disalib. Nah, kalau ada orang Muslim ngomong seperti itu, maka dia kafir. Murtad. Murtad. Nah, apa lagi salahnya? Iya, Gak ada orang Muslim mengaku Yesus Tuhan, nggak ada. Nggak ada orang Muslim mengaku Yesus disalib, nggak ada. Sama aja, kalian dua kan sama aja, botol juga kan. Ya ampun. Ya udah lah bang, kalau Iya, kayak gini. sekarang saya jelasin Bang Juma. Minta maaf pada salah kata abang Mosas. Sekarang saya mau jawab, makanya biar nggak narasinya aja nggak terlalu panjang. Kalian Udah, lihat saya dengar tutup ya, aja mic-nya. pembangunan seluruh gereja itu nggak pernah dipaksa. Bukan, saya lihat ya, saya ini lihat banyak dengan mata kepala sendiri. Kalau masjid itu banyak yang berdiri di pinggir jalan dikasih ember itu loh untuk wadah-wadah uang. Kalau gereja nggak pernah. Cari aja Bang Zuma, sumpah seluruh Indonesia nggak pernah ngemis di jalan. Iya, nggak pernah ngemis karena ada perpuluhan wajib tiap bulan. Bukan, perpuluhan itu tahu nggak seberapa paling tergantung orangnya, tapi nggak wajib Bang. Iya, justru karena disitulah perpuluhan itu tempat orang-orang itu nyumbang. Bayangkan kalau ada penghasilan, dengar, misalnya kayak saya nih, saya per bulan itu penghasilanku rata-rata 70 juta per bulan. Dikali 10%, berapa yang harus saya berikan kepada gereja 7 per bulan? 7 juta. Sekarang, itu satu orang. Lah kalau pendeta jemaatnya 300, 1000 kali 7 juta gimana? 7 miliar. Bukan, dengar dulu Bibel. Kayak unta aja, dengar dulu aku yang jelasin gitu. Lah kok kayak unta? Enggak, bukan Bang Juma, yang Bibel itu nama siapa Ini ya? Mosad bohong Guru Nda. Yang seikhlasnya itu persembahan namanya. Kalau yang wajib sebulan perpuluhan, lu bohong-bohong aja. Gua pernah masuk gereja, Bre. Gua pernah masuk. Bang Juma itu saya udah bilang Bang Juma, saya kalau senang sama Bang Juma itu maksudnya saya senang karena kita nggak mau debat, tapi yang lain-lain yang sendok patah itu suruh keluar dulu, nggak usah banyak. Iya Bang. Sendok patah sih gimana? Nah, Bang Juma, sebentar Bang Juma. Ini saya jelaskan. Perpuluhan itu seperti Bang Juma maksud benar, tapi sekarang hati yang bicara tuh hati maksudnya. Kalau mampu ya udah terserah, itu pun hati. Kalau mau 1 miliar pun kalau nggak ikhlas, atau 1.000 rupiah pun kalau nggak ikhlas, nggak usah karena Tuhan tahu segalanya. Yang kedua, perbedaannya perpuluhan. Jangan bawa hukum Taurat yang Yahudi, yang hukum Lewi bawa ke sini, nggak berlaku zaman sekarang di Perjanjian Baru, Bang Juma. Itulah Tapi pendeta sering membacakan Maliaki 3. Iya, tapi kan maksudnya tuh itu tanda ucapan syukur aja Bang Zuma. Iya, kenapa pendeta tidak membaca Imamat 11 nomor 7? Jangan engkau makan babi, sebab itu haram bagimu. Kenapa justru yang dibaca itu perpuluhan? Bang Juma saya udah tahu, tapi pura-pura karena ini penontonnya sampai 3.000. Iya Bang Juma, saya tahu lah. Orang Makassar itu sama kayak orang Kupang, kalau bicaranya itu sebenarnya itu buat seru-seru aja. Padahal dalam saya tahu kok Pak Juma itu bukan orang bahasa kasarnya, bukan orang bodoh kok, saya paham. Cuma ya itu kadang ya saya juga butuh sama Bang Juma itu. Benaran Bang, saya tuh senang sama Bang Juma, senang kalau mendidik ini kan. Iya, banyak. Nah iya. Cuma kadang yang kita lurus ada beberapa yang lurus, kalau yang enggak, kalau fitnah pun kalau di Kristen bisa aja nggak senang Bang. Cuma nggak boleh lah. Kalau mereka itu pun. Ya udah kalau gitu. Pelosok kayak di Manado. Asyhadu. Ya. Ayolah, jadi imam itu besar nanti di Kupang. Sendok patah itu loh sebelahnya Bang Juma. Itu suruh ini dulu. Kenapa sih gue nggak ngerti siapa? Sendok patah tuh siapa? Nggak tahu dia. Anda dibilangnya sendok. Anda teriak nggak jelas itu. Saya sendok patah. Sendok patah. Iya. Aku yang dibilang Pak Mosad, ini sendok patah. Bapak garpu bengkok, Pak. Lu panci songrek lu. Allahu Akbar, Masya-Allah. Ya udah, yuk sama-sama Kafaro dan Mosad ikuti Bang Zuma. Asyhadu
Itu suruh sendok patah ikuti. Marah-marah sama saya. Makanya jangan bernarasi liar. Anda membacanya kitab itu sebenarnya bagus. Tapi kalau Anda tafsir seperti Quran, katanya butuh ilmu gitu. Itu kitab bahasa Indonesia, tapi Anda sendiri nggak paham karena sejarah sama konsep Anda nggak paham. Ya bagaimana itu? Nggak bisa, kesalahannya di situ. Maka umat Kristen itu tenang-tenang aja karena dia dari situ. Mau naik gimana orang debatnya Anda nggak paham. Sama aja. Terutama kasih. Makanya kalau naik debat juga ujung-ujungnya kan itu. Kan nggak bisa negatif sama negatifan. Semua kalau mau cari ya debat ayat sama ayat itu menjawabnya. Ini lu ngomong ke siapa sih, Sat? Ngomong ke siapa ini? Kamu yang sendok patah. Lu yang sendok patah. Peraisar Namlova atau ke Peraisar atau ke Kavaro ngomong ke sendok patah itu? Semuanya yang liar sih ya saya sikat itu. Oh, ke semuanya ya wes lah. Jadi lu mau apa nih? Panci meleleh. Mau bahas apa? Kenapa? Mau bahas apa? Panci meleleh. Bahas apa? Sendok panci. Ya udah kita bertanya, bisa kita bertanya. Dengar ya. Anda kan undang menaik, kalau nggak ada pertanyaan terus gimana logika? Makanya kamu tuh nggak logika otaknya itu. Lah gua kira lu mau naik mau apa kek? Siapa tahu mau debus kan, makan kelapa. Enggak. Sebatok-batok lu makan. Sini kelapanya, jangan gitu. Makanya kamu itu loh, makanya pendosa dikit-dikit negatif. Ya udah gini dah, supaya kita dialog ya, aku bertanya ya, aku bertanya. Islam itu nggak pernah mengajarkan hal seperti otakmu itu, makanya saya pahamkan, makanya saya sikat lu dengan agama. Otak gua yang mana yang salah? Ya itu ngomongnya gitu, nanti ujung-ujungnya jual agama Islam. Orang Islam bukan seperti awamu itu. Lah yang bawa jualan sendok kan lau. Sendok itu kan bahasa biasa, artinya awamu ngaur. Gue emang lu naik, gue lagi ngomong apa sampai gue dihakimi begini? Hakimi lu bilang, oh ini uang perpuluhan buat beli ini beli itu, ngaur. Itu Kavaro bukan saya. Kavaro itu kan bukan nyambung jadinya, makanya sendok sama sendok kan sama patah kan. Lu emang lu domba tadi diem disalah-salahin. Mata lu bisulan ya. Wah. Bang Juma mau gimana tuh, saya dengar Bang Juma kan dia hostnya dan saya udah paham ikuti Bang Juma. Juga dari tadi dengar Bang, apalagi aku setiap malam aku dengar. Nggak ada, aku bilang marah-marah datang. Ya makanya topiknya mana topiknya nggak tanyanya yang usilan. Minta ditanya topiknya dia. Ini Bang, kacang goreng ketika lah. Orang Kristen makan babi, kita makan setan, gitu. Enggak, orang Kristen nggak pernah menghujat kamu makan setan. Anda aja pernah rasa. Tanya sama Bang Duma. Kenapa? Tanya sama Bang Duma. Emang itu bener-bener pendengar guru nak Kavaro nih. Apa? Ingat Navaro dia tuh kan apa orang yang liar tuh. Navaro tuh liar. Enggak, lu Kavaro lu bergereja enggak Kavaro? Kavaro lu bergereja enggak? Gereja Bang, El Apa Shaddai. nama gerejanya? El Shaddai Rantau. El Shaddai Rantau. Nah tuh saat dia orang bergereja bre, dan dia merasakan apa yang dia rasakan tuh ya benar. Karena aku anak rantau Bang, udah 8 tahun ngerantau, tapi memang ke gereja jarang-jarang. Bukan jarang-jarang, hampir-hampir kadang ada. Tuh dia udah sebut gerejanya Saat, jangan lu ini lagi apa namanya curiga lagi atau bilang anak hutan ada gerejanya dia walaupun di hutan. Aku dibilangnya babi liar Bang. Dia babi ternak itu. Kayak orang Somalia bajakan di mana? Apa sih? Bajakan tuh lihat di jalan-jalan biasa di apa? Saya lihat tuh. Coba ke Jawa banyak masjidnya tuh itu di ini loh. Kita nggak hargai kalau membangun masjid hal yang mulia, tapi bukan dengan cara gitu Bang. Itu kalau ini apa ya? Bang Mosad, iya pemerintah boleh kalau disumbang sama masyarakat, tapi bukan berarti. Soalnya bukan masalah itu, pembangunan itu nanti kan ada halangan di situ, kita nggak tahu, namanya manusia kan Bang. Bagus lah untuk, soalnya itu kan hal yang baik lah.
Lu bahas apa sih bangke? Gue bingung dari tadi. Bahas apa? Aku bilangin dia marah, terus dia ngejelasin sendiri. Biar logikamu balik, iya kan? Udahlah topik aja lah. Ya udah, Gurunda langsung nanya aja Gurunda. Dirimu lah. Oh ya udah aku nanya. Sat, aku nanya ya. Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Iya nggak? Itu aja tiap hari tanyanya kayak nggak bosan aja. Iya nggak apa-apa. Siapa tahu kan ada jawaban berbeda. Iya nggak? Disalib itu untuk menebus dosa nggak? Itu Bang Jumo udah 3 kali sama saya, makanya udah kelebih lah. Jadi saya ya kan sama gue belum pernah, Mosat. Makanya jawab aja dulu. Disalib itu untuk menebus dosa. Yang pasti iya. Tunggu. Oke, siap. Ini Koat ini yang mengaku cucunya Yesus. Iya. Siapa? Dirimu. Kenapa? Yang kemarin ngaku cucunya Yesus. Bang Jumo mulai mimpi lagi. Ini belum jam berapa? Bukan. Lain orang. Oh, lain orang. Oke, ya berarti nebus dosa ya. Nah, terus dosa itu pertama kali disebabkan oleh Adam. Bener nggak? Iya, Bang. Oke. Terus kenapa Yesus datangnya di zaman Yohanes? Kenapa nggak di zaman Adam? Kenapa? Kenapa Yesusnya datang di zaman Yohanes? Ini kan telat 4.000 tahun. Adamnya keburu jadi apa? Fosil. Kenapa nggak zaman Adam datang ya? Silakan. Yesus kan nggak apa? Itu kan. Tapi maksudnya tuh Yesus tuh sebelum Adam, Yesus sudah ada, firman tuh udah ada, kekal, Bang. Yang gua tanya penyalibannya, kenapa Yesus disalibnya zaman Yohanes? Padahal yang bikin dosa Adam. Ini kan telat 4.000 tahun. Berarti begini dulu, Bang. Itu aku nggak usah jelasin ya. Hanya yang maksud saya, agama Islam sama agama Kristen buku ini apa dokternya dibuang dulu, cari aja sejarah. Itu pasti. Lah iya, ini sejarahnya. Iya, ini sejarahnya. Yesus disalib zaman Yohanes kan? Iya nggak? Iya. Nah, dosa pertama kali ada ya nggak? Saat pertama kenapa? Dosa pertama kali ada zaman Adam, ya nggak? Iya. Nah, kenapa Yesus disalibnya malah zaman Yohanes? Yang bikin dosanya zaman Adam. Ini kan telat 4.000 tahun. Adamnya keburu jadi fosil. Lah makanya tanya kan semua kan proses sama strukturalnya kan udah ada, Bang. Kalau terlalu panjang lebar. Apa hubungannya? Lu bisa ngejawab nggak? Iya, bisa itu kan ngejawab karya Allah, Bang. Kalau karya Allah apa yang mau? Iya, kenapa lama banget bikin karyanya? Kenapa lama banget bikin karyanya? Gitu loh. Aku jawab, Bang. Bang Mosat, kalau cara jawabnya gitu diketahui sama Kaparo nanti. Aku jawab, Bang. Aku jawab. Kaparo, lu puas gak sama jawaban Mosat? Gini, Bang. Bang Mosat ini bilang kita sendok patah. Bang Mosat ini nggak bisa jawab. Dia ini bagian perpuluhan, Bang. Jadi kalau ditanya, kasih kalau ditanya. Bang, apa panitia perpuluhan kan? Nah, makanya kalau bagian perpuluhan ngamuk-ngamuk dia. Kebagian lainnya dia nggak paham. Lucu sih Mosat. Kaparo lucu. Gue sama dia. Gimana itu saudara Mosat? Anda dibilangnya panitia perpuluhan katanya. Bang Juma janji sama Kak Faro dari mana, Bang Juma? Janji sama dia di mana itu? Enggak, beliau hanya salah satu siswa di sini. Duduk fitnah. Enggak nuduh, soalnya ini ada beberapa akun palsu dan karakternya memang udah kelihatan. Belum hati-hati loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, aku luruskan dulu tentang Mosat ini. Dikit-dikit akan baca. Dikit-dikit ya, aku dikit. Ayo digas. Mosat lu dengerin, Kafaro yang bergereja aja dia kecewa dengan jawaban lu. Kecewa sama jawaban lu. Dia turun. Silakan Ahihen. Silakan. Disuruh turun. Silakan Ahihen. Jadi kan Mosat tadi bilang kan pembangunan masjid pakai apa? Kalau tempat kami di Kalimantan ini, kalau bangun gereja kayak gitu, dia nyetop di jalan gitu, minta gitu loh. Nggak maksa sih, tapi saya mau kasih gitu. Ada. Nah, kemudian untuk persepuluhan itu ditetapkan untuk di Katolik
Ya, di kampung-kampung tu 25,000 sebulan yang biasa-biasa. Nah, kalau yang luar biasa lebih lagi tu gitu. Yang biasa-biasa dia yang kelas-kelas bawah tu 25,000 tu. Kata si Kak Faro tadi ada uang meja, uang kursi, itu betul. Itu untuk high class tu yang depan-depan tu. Bang, dikit-dikit aja bang, ada panitia berpuluhan. Itu jelas. Jadi uang kursi itu kalau untuk pejabat yang banyak duit tu, kalau misa pertama tu dia datang harus duduk depan. Kalau dia tidak datang itu tetap tidak ada orang yang duduknya. Itu loh. OBS ini bang itu memang ada tergantung ada kolektor, ada sumbangan. Itu ada. Makanya tadi Kak Faro tu bilang memang benar ada gitu loh. Karena tempat aku ni banyak itu. Benar, kalau dia ngomongnya benar. Tapi kalau bilang dipaksakan itu nggak benar itu. Emang kalau orang tahu nggak punya duit, kalau dipaksa pasti nggak ke gereja bang. Kalau manusia loh. Banyak kawan-kawan aku karena tidak hati itu loh bang. Hati itu kalau setuju, berarti dia berangkat karena ada duit, dia harus ke sana. Kalau nggak ada duit ya, iya. Betul. Ya, maka kawan-kawan aku dulu waktu kami sekolah di Pontianak itu. Makanya dari situlah paling dia tidak mau ke gereja, dia tidak ada duit. Dia Aku nggak ada malu dia. Kan. Kalau paksa, aku bilang itu namanya preman pinggir jalan. Tapi kan gini Kak Faro, bentar loh, Mojar kau dengar dulu aku. Tapi kan setiap khotbah dia kan, saudara-saudara, jangan kau lupa dengan persembahan untuk Tuhan. Kita bilang kan, persembahan untuk Tuhan, kan gitu terus tuh. Tiap minggu tu kan, paling seminggu je dia tidak ngomong gitu loh. Ini pengakuan kawan-kawan aku yang di sini. Bang Andi, nice Bang Andi. Tolong di-mute Bang Andi. Host. Di-mute dulu Bang Andi. Apa? Jadi gitu tu nak tu Mozart. Betul Kak Faro tu tidak ada. Masih enggak bisa masuk. Benar gitu. Bang Andi. Masuk. Udah. Okay. Itu tadi tu Ustaz Sugi ni baru balik dari Kalimantan Barat. Berapa banyak kerja pinggir jalan? Berapa banyak? Banyak. Mulai dari Pontianak sampai ke Sintang itu entah berapa banyak itu gereja itu. Ribuan itu, Ana. Itu sekarang bang. Di Jawa Timur barusan keluar undang-undang ada banner banyak loh, baliho di setiap persimpangan untuk orang yang minta-minta sembarangan itu kena hukuman loh bang, KUHP 3 bulan. Ya nggak apa-apa. Sama tempat kami juga gitu. Tempat kami ini di Pontianak tu minta-minta tangkap tidak boleh itu, yang ngasih juga dia tu. Jadi kebiasaan nanti gitu loh. Coba kalau ada yang ke Jawa Timur seluruhnya Jawa Tengah. Perdanya rata-rata tu ada tu perdanya. Jadi kau di sana itu perda itu untuk meluruskan orang. Iya benar. Kemis-kemis kayak gitu loh. Tidak boleh kayak gitu. Nah tapi waktu kau bilang tadi itu untuk minta-minta di gereja tu ada tempat kami ni ada gitu loh. Ya, kau bilang kan tak ada tempat kau tu. Cuba Mores, anak tu si Serayar, cuba kau itu ada video yang dari siapa tu ya? Dari Hagia Sophia ke waktu itu. Cuma yang tidak ke Manado yang tiga orang minta duit tu. Kalau buat pembangunan enggak, kalau aku pengen nanya ini Ahihen, aku pengen nanya ini. Jadi aku kan seneng tuh yang berbau-bau dengan formulir-formulir. Terus aku nemu nih formulir pendaftaran gereja gitu. Jadi namanya kartu keluarga jemaat kayak gini. Nah ini kartu keluarga jemaat ya. Nah terus jadi ada 2 halaman dia, ada halaman depan, ada halaman belakang. Ya. Nah kita buka nih halaman belakangnya nih. Nah di halaman belakang, aduh tunggu ya. Di halaman belakang itu ada ini. Data pekerjaan. Jadi ditanya nih pekerjaannya apa, pegawai swasta, pegawai negeri atau wira swasta atau ibu rumah tangga atau pelajar atau tidak bekerja. Terus bidang usahanya apa, jabatannya apa, bagian divisinya apa, status pekerjaannya apa, lama bekerjanya apa, alamat kantornya apa, kota kabupatennya apa, kode pos apa, nomor telepon kantornya berapa. Nah, ini apa? Buat apa ini? Saya jawab ya. Iya, boleh. Itu untuk, jadi kalau siapa yang, contohnya kita di jemaat mana, kalau satu desa di gereja mana gitu kan. Itu untuk membuktikan jemaat itu berarti gereja bertanggung jawab. Contohnya berurusan dengan akta lahir, akta anak, baptisan, atau orang udah nikah cerai. Jadi ada klaim dari pemerintah atau dari
pindah jemaat gereja sana minta harus dari permintaan dari gereja sini. Ya, masih ada juga yang I see. ngurus. Kalau Oke. nggak ada gerejanya nggak ada yang ngurus mati. Sumpah bang, itu saya tahu ini cerita apa adanya, jadi nggak ditampilin gitu. Itu untuk konfirmasi dengan data-data kan, nggak salah. I see. Jadi kalau akte lahir di kekristenan itu dicantumin jabatan pekerjaan. Bukan, maksudnya kalau Enggak. Apa maksudnya buat apa dong? akte lahir kan ada ini bang. Sekarang kan satu induk, contohnya sama kak. Lihat deh. Bapak anak kan jadi satu gitu, Bang. Untuk validasi gitu loh. Bang. Tambahkan lagi ya. Iya. Dari data pekerjaan kan itu didapatkan tuh. Itu untuk validasi apa? Buat apa? Sampai mesti tahu divisinya, nomor telepon kantornya, itu buat apa? Kalau itu saya nggak tahu kalau konteksnya tuh. Kalau kau keluar kan ketahuan nanti dia. Bisa nggak tahu ya. sebelumnya tuh tapi sebenarnya itu nggak masalah, kalau nggak ngisi pun nggak masalah bang. Lah itu tujuan nanya data pekerjaan buat apa? Itu loh. Jujurlah panitia. Itu bukan maksudnya nggak apa-apa kalau saudaraku banyak yang gitu kan, tapi itu memang tujuannya untuk validasi data gitu. Data itu penting lah. Lah, iya validasi data pekerjaan itu untuk apa tujuannya? Tujuannya validasi itu proses. Ketika proses ini Kita nggak tahu, tercapai, jadi begini bang. nggak tahu ya. Nah, kalau nggak tahu kan kelar. Oke. Ada yang Sip. Jadi untuk yang pembantu gereja ini ya jabatan di gereja ada yang mungkin bisa ya mungkin bisa di CV-nya bisa kalau mau apply kan bisa di attach juga gitu, maksudnya digabung. Oh, I see. Jadi jabatan gereja itu tergantung jabatan pekerjaan. Tergantung nggak pekerjaan petanya pun berapa penghasilan itu. Yang kedua untuk mendukung kesosialan gitu loh bang. Contohnya ada kita lihat pekerjaan tuh contoh rumah tangga kan orang tahu kan. Jadi telusurinya gampang gitu, bantuan sosial gitu contohnya gitu. Oh gitu. Jadi kalau ada yang rumah tangga dan tidak bekerja dapat bantuan sosial. Kalau jabatannya yang manajerial atau owner kayak gitu-gitu. Bukan, maksudnya kalau dari pemerintah pusat, contoh bantu ke gereja itu untuk sosial mungkin bisa lah, mungkin tujuannya itu. Oh, tujuannya kalau ada bansos ya. Sip. Kalau manajer mau dibantuin apa tuh dari bantuan sosial? Kalau manajer kan nggak seperti kita lah bang. Kalau kerja di swasta kan. Ya. Tapi kan kalau rumah tangga nggak ada kantornya, tapi ada nomor telepon kantornya di situ. Nggak usah diisi, zero aja. Oh, nggak usah diisi. Kabaro. Iya bang, Mossad, dengan Mossad. Ini bang panitia dia ini. Benar enggak yang disampaikan itu? Benar enggak? Jujur aja bang. Benar enggak? Dia salah ketika dia bang Cuma. Dia Coba salah tanya dia bang. Coba tanya dia. Kalau nggak ngisi formulir dia pengen ke gereja duduk di mana? Tanya. Dia macet dia. Sampai segitunya. Bang Cuma jangan tanya dia itu. Si Senok Pata nggak jelas itu Sinaparo. Panitia. Gede. Aku tambahkan lagi deh. Jadi perpuluhan punya panitia juga rupanya. Panitia gereja mana? Coba jawab Ya, dulu. Biar kasih tahu ini jemaatnya. itu ini apa namanya? Jemaatnya lah. Ada panitianya bang. Ada sekretarisnya itu. Jadi datanya setiap minggu semua dibaca bang. Jadi uangnya pengeluaran untuk gereja, contoh listrik, air, pajak, apa itu semua. Oh, diumumkan. Iya, minggu depan diumumkan lagi bang. Contoh hari Minggu ini, minggu depan diumumkan minggu ini, minggu yang udah lewat bang. Terus. Oh, jadi data pekerjaan itu terhubung kepada pengumuman biaya gereja gitu ya? Ya termasuk uang kolektor itu loh bang, uang derma. Siap. Oke deh. Ya. Di masjid masuk nggak gitu Sat? Lu masjid masuk aja, wudhu dulu tapi masuk gitu. Tapi gini bang, uang derma, uang kolektor perpuluhan itu bukan berarti contoh hari raya. Idul Fitri kita cari pesantren gitu, nggak harus ke Kristen gitu. Kalau hari raya Natal baru ke Natal gitu. Jadi gini Sat, jadi terasa lebih mulia naro kenceleng di tengah jalan daripada ada data pekerjaan dalam formulir gitu sih. Gimana? Aku mau nanya bang.
Jadi Bang Mosad, halo Bang Mosad. Selamat datang di kebenaran, my bre. Jadi Bang Mosad, yang saya bilang tadi benar atau salah? Ini bilang apa tadi? Yang ku bilang ini untuk kursi, ini untuk perpuluhan, benar apa salah? Kalau itu benar, tapi nggak setiap minggu ya. Jadi contoh 6 Ya bulan. kenapa Abang marah-marah, datang marah-marah bilang aku ngomong yang enggak? Nah, karena artinya katanya setiap minggu itu kan konteksnya setiap minggu. Enggak lah, Abang bilang pula aku maksa. Kan aku bilang, tapi konteksnya enggak maksa Bang. Kalau maksa itu minta uang lapak pinggir jalan, kan begitu aku bilang. Gini Bang, maksud saya gini Bang. Kalau kita bicara, contoh saya di masjid kan saya nggak tahu kalau laporannya kayak gimana, strukturalnya gimana. Tapi kalau nggak tahu saya nggak bisa narasi Bang. Itu kita bicara jujur. Tapi kalau bilang setiap minggu saya rasa nggak ada. Itu 6 bulan mungkin ada sumbangan khusus untuk pembangunan ada. Contoh ada retakan untuk renovasi bisa ada lah. Gitu Bang. Kalau kursi rusak bisa lah. Itu ada untuk sumbangan khusus gitu Bang. Soalnya uang kolektor berapa sih? Nggak banyak. Kita juga tahu diri karena kita minoritas Bang. Sekarang harus maklum menjadi kerjasama. Itu namanya kerja gotong royong lah. Oh. Iya. Jadi ada uang meja emang Ustaz. Iya meja kayak semen Kan di minoritas kan kena sektor dia kecil. Tadi maka dia Kaparo. minoritas. Udah benar tujuannya berarti. pembangunan Bang. Secara general tujuannya pembangunan. Kalau ada panitia yang tersinggung dengan perkataan saya, Ini Navarro yang bicara. Dia, Ustaz. Tersinggung lah dia. Hilang pendapatan tuh. Kan dia ngomong jujur. Ya saya akui tapi jangan bilang setiap minggu lah. Mana coba ayo Navarro buka mulutmu. enggak lah Bang. Karena aku bilang enggak maksa, maaf lah Bang. Buka mulut mau dimasukin roti. Mau dimasukin sendok patah Bang mulutku. Sama Bang itu, sama siapa satu lagi dibilang sendok patah, ada 2 di sini. Bang cuma ini kadang saya senang, cuma kasihannya tuh setiap hari nggak tidur itu. Panitia, Bang Mosad panitia. Iya Bang. Nggak, Ada saya ya nggak pendeta kita, pesan dulu suruh naik. Saya nggak inilah Bang, saya cuma kerja Grab aja Bang, nggak harus mewah-mewah Bang, apa adanya, yang penting Enggak, bersyukur. titip dulu pesan sama pendeta kita, suruh naik kalau ada. Pendeta kamu umpan seluruhnya apa kalau nggak normal, nggak formal berarti dia nggak mau sumpah. Seluruh pendeta. Kecuali tergantung emosional seseorang. Tapi kalau diundang kayak gini dia nggak mau. Kalau Soalnya diundang pada Pak, dikatakan bahwa ada bonusnya, ada amplopnya Begini enggak? Bang Juma begini Bang Juma kalau mau Bang Juma email aja, email dulu baru itu pun harus pakai timer ya, itu mungkin itu pun gimana baru bisa disetujui Bang. Tapi kalau masuk liar kayak sendok patah itu di atas nggak jelas tuh ngapain ikut pepetan di atas itu. Itu Bang maksudnya seluruh pendeta pasti nggak mau kalau itu mereka Selain tujuannya dari email, ada lagi syarat-syarat yang konkret gitu, yang bisa menjamin untuk bisa naik. ya salah satu sampai sekarang ya email yang paling masih dipegang nomor 1 sekarang. Oh, email 1. Selain dari email? Ya Zoom lah, dua Zoom dulu gitu. Kalau kayak gini, Katanya sama Bang itu maksudnya berpendidikan. Ya, data ada lengkap lah. Tolong host dibaca DM-nya. Host. Hostnya mana ini? Oh, saya tidur itu. Iya. Jadi panitia ada bagian perpuluhan juga dikasih bonus gitu. Bonus mereka dan rata-rata enggak ini kalau ini apa Bang cuma kecuali uang bensin toh, tapi gajian tuh rata-rata enggak Bang. Oh, kayak ada kecuali gaji gitu. Kecuali mungkin jemaahnya banyak gitu ya. Begini Bang Juma, kalau urus gereja itu kita kan semua butuh kos, itu ada masuk dalam kos ya. Jadi kos itu kalau kita nggak kerja sama, siapa mau keluar duit dewe Bang untuk melayani masyarakat gitu. Pelayan gitu. Itu yang dimaksud. Contohnya kayak kita di saudaraku di Muslim, kalau Ustadz ya orang kalau ke sini mungkin kita bukan berarti kita harus pamer ya, tapi untuk uang
saku lah gitu lah bang. Itu bukan berarti kita pamer-pamer, istilahnya kasih lah. Itu bang. Iya. Dakwah gitu kan. Itu yang dimaksudnya. Itu untuk pelayanan, ya untuk pendakwah kan hal yang baik lah. Maksudnya untuk mendukung pelayanannya Pak Ustadz atau pendakwah gitu, ulama. Kalau itu lah maksudnya, bukan tujuannya untuk ini. Kan hati juga kan kasih dengan ikhlas lah bang. Kalau paksa pun kan nggak baik juga. Kayak kita hidup dalam tetangga gitu, bantu tetangga kalau nggak ikhlas untuk apa juga. Iya, betul. Nah itu Kaparo, dengarkan itu Kaparo. Aduh itu dia muncul lagi. Ini katanya paling aneh. Bang Mosad, minta maaf ya. Oh Bang Mosad. Iya bang. Minta maaf. Maafnya di mana? Kalau tahu salahnya di mana tadi? Ini manusia lucu. Ini orang minta maaf disudutkan. Iya, saya terima. Tapi kan Manusia lucu. Bang Juma, dia bilang saya bangke loh. Ngapa nggak boleh? Ya saya tuh udah minta maaf, abang nggak mau maafin. Aku bilang kayak gitu, abang sakit hati. Kata Bang Juma katanya, masa itu kasih, katanya ajarannya kasih. Gitu. Bang Juma kan udah biasa. Jadi highlight. Jadi aku kudu kayak gimana bang? Coba maunya abang aku kayak gimana? Minta maaf sudah. Aku ngomong kayak gitu, abang bilang aku jahat, aku kasar. Iya maksud saya kan tadi kan itu nggak setiap minggu, Paro. Enggak bang, nggak setiap minggu memang. Masa iya setiap minggu? Oh iya. Ya sudah, tapi kan udah ada baikan. Ada kan? Oke, selesai. Selesai lah. Itulah bang. Sudah bang, abang mau lanjut, ada yang ditanya sama Bang Juma, silakan tanya. Kalau saya memang nggak bisa jawab, dia paham kali ayat-ayat dibanding aku. Ini Bang Mosad ini, tadi itu saya dengar terakhir ini, dia bilang katanya kasih tuh. Terus kamu tadi masuk, ngata-ngatain sendok patah orang apa itu kasih tuh. Kenapa? Saya patah itu bukan saya marah bang, maksudnya bahasanya kayak kiasan. Kan sama aja kan. Karena saya dengarnya udah bilang setiap minggu. Kan bukan kasih namanya. Iya bang, katanya setiap minggu itu yang saya maksudnya nggak boleh gitu kan. Ya. Coba aku nanya lagi dong, Peta. Aku mau nanya lagi dong. Silakan bang. Nah, jadi saat ini kalau ini di sini tempatnya. Nah, ini di kolom pendataan anggota jemaat juga. Nah, di sini ada ini yang menarik. Ditanya suku. Sukunya apa nih? Jawa, Tionghoa, Batak atau lain-lain. Nah, ini apa nih? Kenapa pendaftaran gereja ditanya suku? Buat apa? Pendetanya mungkin baca Bible sesuai dengan bahasa sukunya. Bukan bang, gitu. Ras itu sama seperti itu loh bang, itu menyangkut sosial lah bang. Lah iya, buat apa ini? Kursinya dibedain? Bukan, nggak tetap sembarang itu duduknya, mau jungkir balik pun terserah. Jungkir balik. Mana lah pendeta kalau lagi khotbah ada yang jungkir kursinya. Iya bang, rupanya iya tanyanya masa kayak gitu duduk kursinya. Kita ini bukan cara lahir ya gitu, nggak ada lagi caranya kayak gitu, beda-beda. Nah ini kan kalau misalnya ngisi suku etnis Jawa dapat gamelan gitu, nanti pas kebaktiannya atau gimana? Tionghoa. Tionghoa tergantung masyarakatnya bang, maksudnya dia datanya tuh jadi butuh data ya, itu semua kayak KTP lah, kita daftar apa ya PNS gitu loh bang, maksudnya gitu. Di gereja tuh memang teliti bang, jadi nggak bukan telitinya, maksudnya tujuannya ini untuk data aja itu. Untuk data gitu. Kenapa data cuma 3 doang yang ada kolom nama sukunya, yang lain sisanya lain-lain? Ini kalau ada orang Nias gimana ini? Itu tergantung ini geografisnya letak di mana itu bang. Jadi ada beberapa suku kan, tidak semua ini kan. Tergantung gerejanya di mana dulu. Kalau Manado masuknya kemana Manado? Tionghoa? Ya Manado, Tionghoa, campur lah. Kan ada Jawa juga di sana.
Iya. Oke. Jadi itu yang benar. Iya. Tutup bang, ganti striker bang. Striker ini udah lemas. Striker. Iya, jadi memang menarik gitu. Formulir pendaftaran anggota gereja itu kalau nggak data pekerjaan, sukunya ditanya. Suku. Karena begini bang, saya nggak tahu kalau tapi di pengadilan agama kakak saya kan Islam, pernah di pengadilan agama apa data awal-awal memang nggak diterima gitu daftar gitu. Nggak di saudaraku di Muslim emang daftar nggak ya? Apa itu? Kalau Nggak di ada daftar masuk masjid bang. Nggak daftar tuh bukan masuk, kalau ibadah kayak contohnya saya kan kalau mau ke Jakarta saya bukan penduduk sana, saya ke gereja mana aja sembarang itu nggak butuh pendaftaran bang. Tapi maksudnya penetapan gitu, perlu ada rumah kontrakan gitu. Di Nah, kalau lokasi mana itu. jadi pendaftaran buat apa sebenarnya kalau masuk gereja nggak butuh pendaftaran? Mendukung data bang, data tuh dalam arti itu untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri dan gereja sebagai jaminannya. Jaminan itu untuk kalau ada yang tanya, soalnya menyangkut itu loh iman gitu loh bang, maksudnya gitu. Untuk anak, orang sekolah gitu. Setahu saya begini bang, kalau orang Kristen itu dia tidak daftar di gereja itu, maka ketika ada acara-acara gereja nggak ngurusin, misalnya pernikahan, gereja itu nggak ngurusin karena bukan Benar, Bang. anggotanya, mati tidak Benar, ada Bang. sakramen. Benar bang, justru itu Nah, kalau nggak itu ada dia. maksudnya nggak bisa. Itu yang maksudnya datanya di itu untuk didata. Kalau di Islam enggak, mau terdaftar di masjid itu atau tidak, tetap diurus. Kami nggak urus, jadi orang meninggal, contohnya meninggal ya bang, kalau meninggal gereja pun nggak ngurus, itu loh bang. Sedangkan yang Ya, terdaftar itu biasa dapat benefit dari gereja, ada sumbangan contoh betul itu. itu loh bang, maksudnya kan kita nggak tahu kalau hidup contoh di Bali kan tahu sendiri tanahnya orang di bumi nggak kasih sembarang. Iya, artinya kalau begitu mendaftar itu juga sebagai ajang perpuluhan, nanti ditagih siapa yang belum bayar kan ketahuan. Nggak pernah tagih bang, kayak debt kolektor aja emang nggak bayar. Ada bang, itu kawan saya yang mualaf itu sampai didatangi ke rumahnya. Nggak. Kalau COVID itu bisa bang, waktu COVID bisa karena memang itu jaga jarak ya, jadi secara online bisa. Tapi itu pun bukan dipaksa kasih amplop, kalau mau kasih berapa terserah, untuk pembangunan lah, pelayanan. Itu untuk Kalau pelayanan. bulan ini dia tidak bayar perpuluhan bang, itu dianggap Gini aja, utang, Bang. ditagih. Gini bang, enggak tagih. Coba tanya Bang Mosad, kalau dia masuk gereja enggak bayar perpuluhan, dikira punya muka enggak ya masuk gereja? Kenapa? Renita suruh naik. Kita kira kalau abang jemaat nggak bayar perpuluhan, terus apa nyelondongnya masuk gereja, terus malu nggak kira-kira? Ya begini bang, kalau untuk kolekte biasa tuh istilahnya kalau kita kayak perpuluhan tuh sebenarnya setiap bulan sekali. Tapi kalau kolekte setiap minggu tuh contoh paling minim ada 2.000. Itu untuk mendukung ucapan syukur kita selama seminggu bekerja bang. Maksudnya untuk ucapan syukur lah, persembahan. Kalau 1 hari buat Tuhan, 6 hari kita kerja, gitu loh bang. Tapi nggak bilang ini, kalau nggak ada uang pun nggak apa-apa, bukan berarti wajib, mau 1.000 rupiah, mau 500, 200 rupiah, nggak apa-apa. Gereja nggak nerima aja, nggak pernah ini apa. Oh jadi ada 2 bentuknya ya, ada kolekte, ada perpuluhan ya, gitu ya. Ada persembahan kasih. Perpuluhan itu maksudnya untuk kita sebulan, untuk itu sebulan sekali, untuk gajian itu kalau kita gajian itu pun sekarang terserah juga, soalnya nggak harus paksa gitu. Kalau gaji 2 juta contohnya ya mungkin perpuluhan ya 200, itu pun di bawah 200 mau 50 terserah lah Pak. Itu sebulan sekali. Kalau misalnya gaji 2 juta ngasih 50 ya jangan dibilang perpuluhan dong. Perseadanya aja. 10 dari pendapatan sih. Karena iya benar, karena itu nggak berlaku, karena itu dibantu dengan dukungan doa sama kita kan, hati yang bicara kan, artinya harus jujur kepada Tuhan. Tuhan kan tahu kalau nggak mampu, nggak sampai, nggak cukup kan nggak dipaksa gitu. Kalau dia tahu bahwa uang kalau nggak cukup, kalau di ke gereja per bulan, kalau udah tahu dokternya gitu ya berarti dia nggak ke gereja bang. Sumpah, orang tahu udah nggak cukup, terus kalau di sana dipaksa ya gimana caranya? Pasti gereja nggak ada orang itu bang. Itu yang dimaksud.
Kalau nggak ikut perpuluhan dapat kursi apa? Kursinya sembarang. Kita di sana dia nggak apa-apa, nggak memandang seluruhnya, bebas lah, duduknya sembarang. Oke, kalau ke gereja bawa kursi sendiri boleh? Nggak boleh, berarti nggak ada. Nggak boleh, oke sip. Ini kisah nyata ya. Saya punya kawan itu merganya Malau. Dia itu nggak ke gereja. Udah lama nggak ke gereja. Lalu saya tanya, Bang, kenapa nggak ke gereja lagi, Bang? Bagaimana mungkin saya ke gereja? Di gereja saya itu orangnya kaya-kaya, datang pakai mobil. Saya datang pakai motor butut. Sepatu mengkilat, jas harga mahal, perpuluhannya tinggi. Sementara saya baju butut, perpuluhan saya rendah, jadi saya nggak dipandang. Ya, jadi gereja itu lebih mengutamakan yang kaya. Ini pernyataan dia ya. Nah, selalu saya bilang, oh pantas banyak gereja-gereja kecil berdiri di pinggir-pinggir jalan. Apa itu penyebabnya? Iya, jadi kelompok-kelompok yang di bawah, ekonominya di bawah ini membuat kelompok sendiri, bikin gereja sendiri. Itu menurut dia. Ini benar enggak nih? Kalau gereja bangun sendiri, saya rasa ada. Kalau itu benar juga bang, maksudnya untuk ada yang kelompok, bukan kelompok kayak gereja kan tidak semua kayak GPIB atau gereja apa namanya. Kalau karismatik kan biasa rata-rata Chinese gitu kan. Terus yang kalau bangun gereja sembarangan kecil-kecil tergantung jumlah jemaat ya. Kalau jemaatnya nggak cukup, pemerintah pun makanya kadang ada penolakan di mana-mana tergantung dari jumlah penduduk, jumlah kakaknya. Kalau nggak mencukupi berarti ditolak, soalnya ibunya nggak bisa keluar. Nah, awal-awalnya Bang, supaya itu tidak diprotes oleh masyarakat, itu belum diberi nama, itu depannya itu belum diberi nama, hanya rumah untuk kegiatan rutin mingguan, tapi belum diberi label gereja. Nah, sekarang ternyata gereja yang dulu itu kecil di pinggir jalan, jemaatnya cuma 4 orang, sekarang sudah ada namanya itu gereja itu. Oh, itu pengaruh, makanya pengaruh juga ya, makanya nggak boleh sebenarnya. Kalau saya tahu aturannya ya nggak boleh. Gitu. Makanya kadang kan harus wali kota atau ya RT sana harusnya yang kontrol lah, tugasnya RT sama RW desa. Kayaknya bagus ini ke depannya saudara Mossad dengan Kaparo bikin gereja berdua kerjasama. Mau nggak Kaparo? Gak mau bang, kalau dia panitianya bang. Berantem terus setiap hari. Di bawah nanya, cari ganti. Aduh. Di tempat saya ini ada. Bentar, di tempat saya ini ada. Dia tidak pernah sekolah teologi, tapi bisa jadi pendeta hanya gara-gara dia yang membangun gereja. Menurut Anda bagaimana? Bagaimana bang? Dia tidak pernah sekolah teologi, ya, tapi dia jadi pendeta hanya gara-gara dia membangun gereja. Dia yang jadi pendetanya. Gimana menurut Anda? Kalau secara aturan nggak masuk dia. Cuman kalau saya nggak tahu gereja mana dulu dia. Tergantung gereja karismatik itu kan banyak yang kayak gitu bang, karismatik maksud saya kan. Berarti benar ya? Kalau dari sinode itu nggak sembarang bang, sumpah dia ketat sekali itu, kayak Katolik ketat sekali, nggak bisa itu. Ada itu Mbak Renita mau naik tuh. Iya, dari tadi dia bilang Renita naik. Mana orangnya? Coba kirim permintaan. Oke. Abang host, bursa transfer, beli pemain baru. Iya, saya juga lagi nunggu nih, bapak saya juga bikin ngantuk. Saya juga. Sekarang Pak Mossad ini gereja apa? Ada gereja apa Anda bro? Ya. Gereja apa sekarang? Saya gereja yang penting Tritunggal bang, di mana aja yang penting saya masuk, mau apa aja. Kalau jauh ya Katolik bisa saya masuk bang. Buset, fleksibel aja di mana aja ya. Iya bang. Lu Mossad, kamu pernah masuk masjid nggak? Sering bang, masjid saya tinggal saya di masjid Agung Surabaya loh. Saya masuk keluar terus bang. Oke, saya mau nanya, suasana masuk masjid, suasana masuk gereja bedanya apa? Sama-sama semuanya baik bang. Aku jujur bang Mossad, masuk masjid ngapain? Cuma batas toilet aja kan? Numpang cuci kaki ataupun numpang kencing. Ya kalau Kaparo sih, kalau masjid itu nyari celengan itu.
Ini aku ditanya kok jawabnya selalu negatif kayak maling ya. Iya Bang Juma, itu gimana Bang Juma? Ayo pikirannya. Saya itu menghargai. Saya itu statusnya kadang WA juga kalau masjidnya indah bagus saya buat story loh. Kita nggak bisa munafik kalau baik ya itu baik. Soalnya itu kan hal yang mantap. Nah, Bang Mosa, sekarang saya tanya, orang ini nanya, abang masuk masjid, abang bilang sering. Masuk masjid memang abang mau ngapain? Kecuali abang numpang cuci kaki, kan gitu. Iya kali abang sholat. Dengar Bang, itu buat loh semua. Lumpur ngapain kita ke sana Bang? Buat foto-foto. Ini aku ya jujur Bang, soal ke masjid sholat nggak mungkin. Oh jadi ke masjid untuk foto-foto, ya udah. Palingan ya jujur cuci kaki ataupun kebelet, jujur aja. Kita beli Quran aja katanya nggak boleh, kalau sembarang tafsir nggak boleh, belajar aja nggak boleh, masa masuk aja nggak boleh. Ada imam masjid aja nggak usir kamu yang dari Sumatera. Berarti Bang Juma, abang ini kayaknya hatinya mulai terketuk sering masuk masjid. Ayo Bang, gaskan dia Bang. Aku belum. Mana tahu masuk masjid cari apa? Kota amal? Bukan. Kenapa? Jangan ajarin di bawah gitu Bang Zuma, itu 2.000 3.000. Iya, itu kamu tiap hari nonton CCTV hanya kenanya konflik aja, nggak usah begitu Bang, itu buat pembangunan